Diam! Jangan berani maju. Kalau tidak, kepalaku kalian akan aku bunuh. Ayo minggir, mundur. Ayo, tangkap dia. Mau kemana? Kalau boleh tahu, tinggal di mana kamu, Nak? Kebetulan aku tidak memiliki tempat tinggal, Kek. Gadis secantik kamu tidak memiliki tempat tinggal. Kalau boleh, kakek minta kamu tinggal di sini saja, Nak, temani aku. Terima kasih banyak, Kek. Aku sangat senang. Sama-sama, Nak. Kakek juga senang karena mendapatkan anak secantik kamu dan sebaik kamu, Nak. Maaf merepotkanmu. Tidak apa-apa, Nak. Aku harus menyembunyikan pedang ini. Tapi di mana? Di mana yang aman? Dan tidak ada seorang pun yang tahu
Sekarang pedang naga puspa sudah aman. Aman. Tapi masalahnya aku belum menemukan orang yang bisa menguasai pedang itu. Jadi aku harus mencari orang yang memiliki kitab untuk menguasai pedang naga puspa. Kalau aku bisa menguasai pedang sakti itu, aku yakin aku bisa menguasai dunia persilatan ini. Waduh! 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 Sudahlah Sambi. Kamu jangan berteriak-teriak. Percuma saja kamu berteriak. Toh pedang itu sudah hilang, Sambi. Semua ini gara-gara kebodohan kamu, Bajil. Susah payah aku mendapatkannya, tapi kamu malah menghilangkannya. Ini bukan salahku, Sambi. Bukan salahmu. Kamu masih mau bilang ini semua bukan salahmu. Kamu yang telah menghilangkannya, Bajil. Kamu! Bukan, Sambi. Bukan. Aku yakin dalang dari semua ini adalah Biakta. Karena dia ingin sekali memiliki pedang itu, Sambi. Biakta. Kalau memang dia pelakunya, aku akan memaksa dia untuk mengembalikan pedang itu melalui arwah Gaya. Biakta! Sambi, untuk apa kamu datang kemari? Langsung saja ke masalahnya. Aku tidak suka basa-basi. Aku juga tidak suka basa-basi, Sambi. Katakan, apa mau? Aku datang ke sini ingin meminta pedang naga puspa milik Kamandanu yang kamu curi. Aku tidak mencuri pedang naga puspa, tapi tidak apa-apa. Aku punya permainan yang lebih menarik untuk menghentikan Bajil dan Sambi untuk mencari pedang naga puspa. Sudahlah, kenapa kamu senyum-senyum? Sekarang berikan pedang itu kepadaku. Kamu benar, Sambi. Pedang naga puspa ada padaku. Tapi, kenapa kamu begitu berambisi untuk mencari pedang naga puspa? Katanya kamu tidak suka basa-basi. Sekarang kamu berikan saja pedang itu padaku. Baiklah, Sambi. Aku akan mengambil pedang naga puspa. Bajil. Sambi, Sambi, Sambi. Bagaimana, Sambi? Kamu mendapatkan pedang itu? Tidak, Bajil. Aku tidak berhasil mendapatkannya. Tapi aku yakin kalau pedang itu ada di tangan Biakta. Ternyata dugaan kita tidak meleset, Sambi. Aku harus memaksa Biakta untuk mengembalikan pedang itu pada kita. Tidak, tidak, tidak. Sekarang, sembuhkan dulu mataku. Baru kita mencari pedang naga puspa itu, Sambi. Tapi aku menginginkan pedang itu, Bajil. Urusan matamu, kita urus nanti. Kamu ini gila, Sambi. Hah? Kamu tidak merasakan bagaimana menjadi orang buta, Sambi. Tapi, Bajil, pedang itu lebih penting dari matamu. Kurang ajar kamu, Sambi. Kamu sama sekali tidak memperdulikan kesembuhan dari mataku. Bajil, aku tidak mau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pedang sakti itu.
Sambi, tolong kamu pikirkan dulu kesembuhan dari mataku, Sambi. Kita bisa mencari kitab-kitab Kembadanu, pemberian Puranubaya, supaya menyembuhkan mataku, Sambi. Tidak. Tidak. Aku bilang tidak ya, tidak. Sekarang, aku akan mengurusi soal pedang itu dulu. Aku akan mencari Gayatri dan mempengaruhi dia supaya Byakta memberikan pedang itu kepadaku. Tolong, Sambi. Diam kamu. Sambi! Sambi! Kurang ajar kamu, Sambi! Byakta. Byung? Byung? Kemana saja, Byung? Aku sangat merindukanmu, Byung. Byung, kenapa kamu melakukan ini, Byung? Tolong! Tolong! Prajurit! Tolong! Tolong! Prajurit, tolong! Ada apa, Kanjeng? Jagat Dewa Batara, apa yang terjadi padamu, Byakta? Prajurit! Tolong! Ini pasti ada penyusup yang masuk sini dan melukai putraku. Byakta bangun, Byakta bangun! Prajurit! Panggil tabib sekarang juga untuk putraku! Baik, Kanjeng. Bagaimana keadaan putraku, tabib? Luka Kanjeng Byakta sangat parah. Membutuhkan waktu lama untuk bisa memulihkan keadaan Kanjeng Byakta. Kasihan sekali putraku. Kasihan sekali kamu harus menahan sakit seperti itu, Nge. Tapi Byung janji, Byung akan mencari dan menemukan orang yang sudah mencelakaimu. Aku butuh kesaksian kalian. Siapa saja yang sudah datang di sini dan ditemui oleh Kanjeng Byakta? Ampun, Kanjeng Putri. Hamba tadi melihat Dewi Sambi datang menemui Kanjeng Byakta. Sepertinya dia sedang marah, Kanjeng Putri. Tidak salah lagi. Pasti dia pelakunya. Tidak akan diampuni dan dia harus dihukum. Aku perintahkan pada kalian semua, cari dan tangkap Dewi Sambi karena dia sudah mencelakai Tumenggung di Kadipaten ini. Aku harus pergi ke Kurawan untuk mengambil pedang naga puspa itu. Ini dia orangnya.
Kebetulan sekali ketemu di sini. Sudah, jangan ajak ngomong lagi. Ayo, tangkap dia. Tunggu dulu. Kenapa kalian ingin menangkapku? Jangan pura-pura kamu Sambi. Kamu sudah membuat Kanjeng Gusti Byakta terluka dan koma. Jadi, kamu harus menerima hukumannya. Ayo, tangkap dia. Kejar dia. Ayo. Ya. Cepat sekali menghilangnya, seperti siluman. Ayo, cepat cari. Ayo, kita berpencar. Sia! Kenapa mereka menuduhku melukai Byakta? Pasti ada orang yang telah menebar fitnah. Melukai Byakta lalu mengatasnamakan namaku. Kurang ajar. Aku akan mencari tahu siapa orang itu. Bajil, Sambi, kamu sudah kembali, Sambi. aku tidak jadi kekurawan, Bajil. Kenapa, Sambi? Tadi di tengah jalan, aku dijegat oleh prajurit Kurawan. Mereka menangkapku dan menuduhku kalau aku telah melukai Byakta. Kok bisa, Sambi? Aku sendiri juga tidak tahu, Bajil. Aku rasa sedang ada konspirasi di istana itu. Dan aku harus mencari tahu. Byakta sedang koma. Padahal hanya dia yang tahu di mana pedang itu. Mataku tidak buta, Sambi. Aku pasti bisa membantumu. Iya, Bajil. Aku juga merasa repot sekali tanpa bantuan kamu. Sambi, bagaimana kalau kamu mencari kitab itu dulu? Supaya mataku bisa sembuh, Sambi. Baiklah. Aku setuju. Aku akan mencarikan kitab puspa itu untuk kesembuhan matamu. Terima kasih, Sambi. Terima kasih. Sambi. Mesit, Suamiku, aku membawa kabar buruk. Pedang naga puspa hilang tak kemana. apa? Bagaimana bisa? Sambi, Cepat katakan, di mana kalian menyimpan kitab puspa? Untuk apa kamu menanyakan kitab itu? Bukankah kamu berburu pedang naga puspa? Aku sudah tahu kalau pedang itu ada di tangan Byakta. Yang terpenting sekarang adalah kesembuhan Tong Baji. Apa yang kalian bicarakan? Aku akan membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Aku akan memberikan kitab ini. Tapi berjanjilah, kalau kamu akan mengembalikan pedang naga puspa dari tangan Byakta. Kalian berdua itu memang benar-benar bodoh. Ingin membuat kesepakatan dengan... Kalian sudah tahu kalau aku ingin merebut pedang itu. Baiklah, aku setuju. Tapi aku mau kitab itu sekarang juga. Ayo cepat. Tidak masalah. Ikut denganku. Berhenti. Kalian berdua jangan main-main denganku. Cepat
cepat berikan kitab puspa itu. Jadi ini kitab puspa itu. Aku sudah menepati janjiku. Sekarang giliran kamu untuk menepati janjimu. Mesin. Lepaskan kami, Sambi. Dasar bodoh kalian. Dewi Sambi, mana mungkin bisa menepati janji. Kamu jangan bodoh, Sambi. Kalau kamu membunuh kami, kamu sendiri yang akan rugi. Rugi? Apa ruginya? Aku sudah mendapatkan apa yang aku mau. Kitab itu sangat sulit untuk dimengerti. Kamu tidak bisa memahaminya. Hanya kamilah. Kami yang bisa memahami kitab itu. Pikirkan baik-baik, Sambi. Kalian tenang saja. Aku cuma bercanda. Aku tidak mungkin membunuh kalian berdua. Kalian berdua ini niat membantu atau tidak sih? Kalau aku tidak niat, mana sudi aku mengikutimu. Ya sudah, kalau begitu jalannya cepat. Kalau kamu banyak permintaan, lebih baik kami berdua pergi saja. Ayo. Tunggu. Kalian jangan pergi. Terserah kalian, mau jalan cepat atau lambat. Yang penting kita harus segera bertemu dengan Tong Bajil. Ayo cepat. Kamu sudah kembali, Sambi. Iya, Bajil. Aku datang bersama Mesin dan suaminya. Mesin, tolong sembuhkan mataku, Mesin. Baiklah, aku akan membacakan kitab dulu. Bajil, seperti kitab yang aku baca, banyak sekali persyaratan yang harus kamu lakukan. Tidak masalah. Apapun persyaratannya, akan aku lakukan. Yang penting mataku bisa sembuh, Mesin. Tolong, Mesin. Cepat, Mesin. Jangan lama-lama. Sembuhkanlah matanya. Baiklah. Bajil, minumlah ramuan ini. Aku telah menghabiskan ramuan ini. Lalu, berapa lama lagi aku akan sembuh, Mesin? Ini baru awal. Kamu harus rajin meminum ramuan ini. Sehari 3 kali.
Dan yang terpenting adalah obat ini. Obat itu harus dimasukkan melalui hidung agar bisa bereaksi dengan cepat. Apa, Mesin? Obat sebesar itu dimasukkan ke dalam hidung? Tidak. Aku akan memakan obat ini saja. Aku tidak mau lewat hidung, Mesin. Tidak bisa, Bajil. Menurut kitab yang aku baca, obat itu memang harus dimasukkan melalui hidung. Mesin, kamu tidak bercanda kan? Mesin, kalau mereka nggak mau menurut, udah kita tinggalin saja mereka. Buat apa kita habisin waktu di sini? Ayo. Tunggu. Mesin, baiklah. Aku akan melakukannya, Mesin. Baiklah. Baiklah. Obat itu memang harus dimasukkan melalui hidung. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus berdiri tegak dengan posisi terbalik. Maksud kamu? Maksudnya, kaki kamu di atas, kepala di bawah. Kamu tidak bercanda kan, Mesin? Benar, Bajil. Bertahanlah. Aku akan memasukkan obat yang kedua. Aku sakit. Aku sudah tidak kuat lagi. Tong Bajil, itu baru obat yang kedua. Masih ada 12 butir lagi yang harus dimasukin ke dalam hidung kamu. Hah? Sampai. Tolong aku sampai. Aduh. Aku sudah tidak kuat lagi sampai. Ya sudah, kalau kamu matanya nggak mau sembuh, berhenti saja, nggak usah dilanjutin. Baiklah. Aku akan melakukannya. Aku akan tahan sampai. Bertahanlah. Ini obat yang terakhir. Aku sudah memasukkan semua obat itu. Sekarang kamu bertahanlah di sini sampai petang tiba. Sampai. Aku sudah tidak kuat lagi sampai. Kalian pasti sudah tahu keadaan Kanjeng Byakta saat ini. Dan sebuah kadipaten tidak mungkin tidak ada pimpinan. Jadi selama Kanjeng kalian masih belum sadarkan diri, aku akan menggantikan posisi anakku menjadi pimpinan di Kadipaten Kurawan. Jadi, sekarang Gayatri yang memimpin Kurawan. Iya. Sampai Byakta benar-benar sembuh. Karena dia terluka parah akibat ditusuk oleh seseorang. Ini benar-benar berita-berita yang sangat mengejutkan. Aku sungguh terkejut. Terkejut. Aku akan memastikannya dengan mata kepalaku sendiri. Ya. Aku akan memastikan itu Gayatri atau bukan. Bagus. Kamu berani duduk di singgasana itu? Itu singgasanaku. Siapa kamu? Sekarang kamu bertanya siapa aku. Aku bisa menjadi temanmu, tapi aku juga bisa menjadi musuhmu. Itu tidak penting. Sekarang, kamu menyingkirlah dari singgasanaku. Menyingkir. Aku yang lebih berhak di tata Kurawan ini. Karena aku Gayatri, biung dari Byakta. Biung dari Byakta? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Itu tidak benar. Dia itu bukan Gayatri. Dia hanya bidadari yang tidak tahu diri.
Gayatri sudah pergi entah kemana. Kamu telah berani mendustaiku, orang tua. Aku suka dengan orang yang berani seperti kamu. Kamu harus mendapatkan pelajaran dariku. Rasakan ini. Iya. Dia melarikan diri. Rupanya dia takut padaku. Sepertinya umurku sudah tidak lama lagi. Kakek tidak boleh bicara seperti itu. Kakek pasti sembuh. Umur sebelum kakek mati, kakek akan memberikan ini untukmu, nak. Terimalah kalung ini. Ini bukan sembarangan kalung. Bila kamu memakai kalung ini, kamu tidak akan dilihat oleh siapapun, nak. Terimalah kalung ini, nak. Terimalah, nak. Jagalah kalung ini baik-baik. Dewata Agung, terimalah jiwaku. Kakek, kakek kenapa? Kakek, kakek. Aku jadi penasaran. Ingin mencoba kalung ini. Benar atau tidak sih bahwa kalung ini akan membuatku hilang jika aku memakainya? Permisi Kisanak. Kisanak ingin pergi kemana? Sepertinya ada yang menyapa kita. Siapa ya? Apa kalian tidak bisa melihatku? Aku di sini, di depan kalian. Maafkan aku Kisanak. Aku tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kalian. Aku hanya ingin membuktikan kehebatan kalung ini. Lakon, kamu harus membantuku untuk mendapatkan pedang naga puspa itu. Aku juga ingin membantumu, Wisambi. Tapi masalahnya, sekarang di mana Biakta menyembunyikannya? Kamu tahu tidak? Kira-kira, kalau kamu menjadi Biakta, kamu akan menaruh pedang itu di mana, Lakon? Di goa? Di istana? Di rumah? Atau di hutan? Gua. Selama ini, Biakta selalu menyembunyikan rahasia hidupnya di dalam goa. Jadi aku yakin,
dia menyembunyikan pedang naga puspa juga di dalam gua. Ya. Aku setuju denganmu, Lakon. Kita akan pergi ke Gua Byakta dan mencarinya. Dan pasti kita akan menemukan pedang itu di sana. Ayo, tunggu apa lagi, Lakon? Lakon, susuri semua tempat dan temukan pedang itu. Kamu mencari ke sana, aku ke sana. Ayo. Baiklah, Sambi. Sambi. Kamu itu siluman bodoh. Kamu mau cari kemanapun di gua ini. Pedang naga puspa itu tidak akan pernah ketemu, Sambi. Karena pedang itu ada padaku. Supaya dia tidak curiga, aku ikut pura-pura mencari saja. Sambi. Bagaimana? Apa kamu sudah mendapatkan pedang itu? Belum. Aku rasa dugaanku salah, Sambi. Pedang itu tidak ada di sini. Sial. Kurang ajar. Kemana lagi aku harus mencari pedang itu? Ayo, Lakon. Kita cari ke tempat lain. Lakon, aku tidak berhasil mendapatkan pedang itu. Lakon, kamu harus membantu kami mencari pedang itu. Kalian berdua tenanglah. Aku pasti akan mencarikan pedang itu untuk kalian. Iya, kamu harus menepati janjimu, Lakon. Karena kalau tidak, nyawamu akan menjadi taruhan. Aku tidak pernah takut pada ancaman. Tapi sekali lagi aku bilang, kalian berdua tenang saja. Begitu aku mengetahui keberadaan pedang itu, aku pasti akan langsung memberitahukannya pada kalian. Ayo Sambi, kita pergi. Pergilah.
Dia hilang begitu saja. Sambi, dari tadi aku memikirkan. Aku tidak percaya sepenuhnya dengan lakon Sambi. Hei Bajil, kamu pikir aku percaya dengan lakon? Tidak, aku tidak mempercayai dia. Sudahlah, kalau begitu sekarang kita balik lagi ke Kurawan. Kita cari pedang itu. Iya, kamu benar Bajil. Kita tidak boleh menggantungkan nasib kita pada orang yang tidak jelas seperti lakon. Iya Sambi, lebih cepat lebih baik. Ayo Sambi. Kemana lagi aku harus mencari pedang naga puspa? Aku masih belum yakin dengan perkataan Byakta. Kalau dia tidak mengambil pedang itu, aku harus bisa masuk ke dalam istana Kurawan untuk mencari tahu, sekaligus untuk mengawasi keadaan Kurawan setelah kepergian Rati. Ya. Berhenti. Kamu dilarang mendekati istana ini. Cepat pergi. Maaf Tuan, saya sangat membutuhkan pekerjaan. Saya ingin sekali bisa bekerja di istana ini. Tapi istana ini sedang tidak butuh pekerja. Cepat pergi sana. Tunggu di sana. Tadi aku dengar kamu butuhkan pekerjaan. Kebetulan sekali. Soal pekerjaan akan kuari. Kamu bisa menggantikannya. Terima kasih Tuan. Masuklah. Ini kamarmu. Dan ini pakaian. Kamu bisa mempersiapkannya. Mulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih. Kasihan sekali Kanjeng Byakta. Dia terluka parah. Dan saat ini, dia tak sadarkan diri. Mungkin itu balasan untuk Kanjeng Byakta. Karena dia menginginkan Kanjeng Putri Narirati tersingkir dari Kadipaten ini. Dan menginginkan kekuasaan jatuh pada tangannya. Rupanya Byakta memang ingin menguasai Kurawan seutuhnya. Aku tidak boleh membiarkan ini terjadi. Aku harus bisa melindungi Rati dan juga Kadipaten Kurawan. Hei, kenapa kamu ngelamun? Maaf, tidak apa-apa. Permisi. Kita ikuti mereka. Jangan, Miss. Mereka ke istana Kurawan. Kita tidak bisa masuk ke sana. Kita pergi dari sini. Siapa kamu? Aku penjaga Kurawan. Dan aku tahu kedatangan kalian ke sini adalah untuk berniat jahat. Dan aku harus menghalangi kalian.
Kalian? Aku pikir siapa? Iya, ini aku. Untuk apa kalian datang kemari? Aku sedang mencari pedang naga puspa. Tapi tiba-tiba aku dicegat oleh pria bertopeng. Pria bertopeng? Iya, Lakon. Dia mengaku kalau dia itu penjaga Kurawan. Kurawan? Siapa dia? Apa jangan-jangan dia adalah Respati? Respati? Periksa semua sudut istana ini dan pastikan semuanya aman. Baik, Ketua. Aku yakin sekali, pedang naga puspa itu ada di dalam istana ini. Aku harus berhasil menemukannya. Hei, tunggu. Sini. Iya, Tuan. Siapa kamu? Aku baru lihat kamu di sini. Saya Kelana, Tuan. Saya baru saja kerja di sini sebagai tukang kebun. Sudah, kita masih banyak pekerjaan di belakang sana. Mana pedang itu? Kenapa tidak ada di sini? Wisya! Kamu harus segera bersiap. Bersiap untuk apa? Kita pindah ke Kurawan. Sebenarnya sekarang aku sudah tidak berniat untuk pindah ke Kurawan. Bisa hidup tenang bersamamu saja. Itu sudah cukup. Aku tahu, kamu memang senang hidup bersamaku. Tapi, kamu harus tetap pindah ke Kurawan, Wisya. Bukan sebagai rakyat biasa, tapi sebagai Kanjeng Putri. Kanjeng Putri? Iya. Apa maksud kamu? Iya, sebagai Kanjeng Putri. Aku akan mengangkatmu sebagai Kanjeng Putri karena aku adalah tumeng di Kurawan sekarang.
Wisha, kenapa diam saja? Apa kamu tidak suka? Saat ini aku tidak tahu apakah aku harus senang ataupun sedih. Aku masih merasa aneh saja. Menjadi seorang ratu bukanlah tujuan hidupku. Tenanglah, Wisha. Serahkan tujuan hidupmu padaku. Aku akan membawa kemanapun tujuan hidupmu pada akhir yang bahagia. Tersenyumlah. Tersenyum sama seperti aku. Ayo, sekarang segera bersiap. Kenapa kita selalu saja gagal? Padahal aku yakin sekali kalau pedang itu ada di tangan Byakta. Kenapa kita selalu gagal mendapatkan pedang itu? Padahal kemarin kita sudah mendapatkan pedang itu. Lalu kenapa tiba-tiba menghilang? Semua ini gara-gara kamu, Bajil. Kamu tidak bisa menjaga pedang itu dengan baik. Kamu malah enak-enakan tidur. Bodoh. Iya ya. Aku baru ingat. Sepertinya sudah lama sekali kita tidak pernah bertemu dengan Mesin dan suaminya. Lalu, kenapa bisa pedang itu ada di tangan Kamandanu? Mungkin saja mereka sudah pernah bertemu. Dan sekarang, Mesin dan suaminya apa sudah pergi dari tanah Jawa ini? Ya, bisa jadi. Aku baru ingat. Sepertinya sudah lama sekali kita tidak pernah bertemu dengan Mesin dan suaminya. Lalu, kenapa bisa pedang itu ada di tangan Kamandanu? Mungkin saja mereka sudah pernah bertemu. Dan sekarang, Mesin dan suaminya apa sudah pergi dari tanah Jawa ini? Ya, bisa jadi. Tong Bajil dan Dewi Sambi terlihat sangat yakin kalau pedang naga puspa itu berada di istana Kurawan. Kita harus bisa masuk ke istana itu untuk mengetahui keberadaan pedang naga puspa. Iya, tapi bagaimana caranya? Satu-satunya cara untuk bisa masuk ke istana itu adalah menyamar. Mesin, Byakta sekarang lagi terluka dan lukanya itu sangat parah. Kamu bisa menyamarkan menjadi tabib. Tabib? Iya. Iya, Mesin. Karena kamu handal dalam ramu obat. Dan kamu juga bisa menyamar sebagai tabib laki-laki. Mesin, aku bukannya tidak membantu kamu. Tapi kamu tahu sendiri kan keadaanku seperti apa. Baiklah. Aku akan masuk ke dalam istana itu. Tapi kamu tetap di sini. Maaf, sana ini siapa? Dan mau apa kesini? Maaf prajurit, aku ini Tabin. Aku datang ke sini hanya untuk bertemu dengan Kanjeng Laku. Emangnya kamu mau apa? Aku mau mengobati Byakta. Baiklah, tunggu di sini. Aku akan lapor ke dalam. Baik. Ampun, Kanjeng. Ada apa? Di luar sana ada seorang lelaki yang mengaku tabib. Dan dia ingin mengobati Kanjeng Gusti Byakta. Suruh dia masuk. Baiklah, Kanjeng. Tabib. Siapa yang telah memanggil tabib? Baiklah, Tuan, ikut aku. Silakan. Hormat kami Kanjeng.
Kamu yakin bisa mengobati luka Biakta? Iya, Kanjeng. Kanjeng Biakta maksudku. Karena lukanya sangat parah. Hamba akan mencobanya. Baiklah. Aku akan memberimu satu kesempatan. Terima kasih, Kanjeng. Ikut denganku. Bagaimana? Apa dia masih bisa disembuhkan? Kanjeng Biakta masih bisa sembuh dengan menggunakan akar-akar Wirujati. Wirujati? Benar. Dengan akar itulah, semoga saja aliran darah Kanjeng Biakta masih bisa disembuhkan. Kalau begitu, aku bisa mendapatkan akar itu di mana? Akar itu banyak di hutan larangan. Itu tidak masalah untukku. Aku akan segera mencarikannya. Kamu jaga dia baik-baik. Jadi ini akar-akaran yang bisa menyembuhkan Biakta. Biakta tidak boleh sembuh. Dia harus mati. Mati. Akar-akarannya rusak. Biakta harus mati. Ya, akarnya rusak. Sekarang Biakta tidak bisa sembuhkan. Maafkan aku, Biakta. Aku telah mengkhianatimu. Bagaimana, Kanjeng? Apakah Kanjeng sudah menemukan ramuan-ramuan yang aku minta? Bagaimana ya? Aku sudah mencari kemana-mana. Akar-akaran yang kamu minta itu memang ada. Tapi sungguh sedih rasanya karena semuanya sudah rusak dan aku yakin sekali tidak ada yang bisa digunakan untuk mengobati Biakta. Sayang sekali. Padahal aku membutuhkan ramuan itu untuk menyembuhkan Kanjeng Biakta. Lalu aku harus bagaimana? Apa ada cara lain? Rupanya dia sangat menginginkan kematian Biakta. Lalu aku harus bagaimana? Apa ada cara lain? Rupanya dia sangat menginginkan kematian Biakta. Kenapa, Tabib? Aku sudah menipumu. Sebenarnya akar-akar yang kamu inginkan itu ada. Hanya saja aku tidak mau memberikannya padamu. Karena aku ingin Biakta terlelap untuk selamanya. Biarkan dia tidur manis seperti itu. Jangan sampai ada yang tahu.
kamu? Tidak penting tahu siapa aku. Aku tahu kamu sedang membutuhkan akar-akar ini untuk membuat ramuan. Terimalah. Maaf, aku harus pergi. Bagaimana bisa kamu mendapatkan akar-akar ini? Ada seorang pria bertopeng memberikan aku ramuan itu. Baguslah. Semoga Kanjeng Biakta lekas sembuh. Lagi-lagi pria bertopeng. Siapa sebenarnya dia? Apa dia Kanjeng Respati? Bisa gawat kalau Biakta sampai sembuh. Aku harus segera membunuhnya. Aku harus pergi. Baiklah. Kamu akan mati, Kanjeng Biakta. Hentikan! Siapa kamu? Berani-beraninya kamu mengganggu. Aku penjaga Kurawa. Aku tidak akan membiarkan orang seperti kamu melakukan kejahatan di sini. Berani sekali kamu. Ya! Rupanya kamu mau bermain-main denganku, pria bertopeng. Aku tidak kalah. Aku belum kalah. Akan kutunjukkan siapa aku yang sebenarnya, akan kutunjukkan kehebatanku. Hari ini adalah hari kematianmu, pria bertopeng.
Tuan Pedang Naga Puspa. Siapa dia sebenarnya? Atau jangan-jangan dia memang benar-benar Respati. Ya. Respati sangat dekat dengan Ranubaya. Kalau bukan Respati, Kamandanu. Ya, Kamandanu. Aku harus menyelidiki semuanya. Aku yakin yang mengambil pedang itu bukanlah Byakta, tapi pria bertopeng itu. Lalu, siapa pria bertopeng itu, Sambi? Entahlah, tapi aku curiga dia itu pasti Kamandanu. Kamandanu? Kenapa kamu curiga sama dia? Karena hanya Kamandanu yang bisa menguasai pedang itu. Iya kan? Iya. Mungkin kecurigaan kamu memang benar, Sambi. Ayo. Aku terluka, tapi mengapa aku jadi lemah sekali? Ini pasti pengaruh dari pedang naga Puspa. Aku tidak boleh lemah, aku tidak boleh kalah. Wisa, Lakon, apa terjadi padamu? Aku terluka. Beristirahat, aku akan memanggilkan tabib untukmu. Jangan tabib. Aku tidak suka dengan tabib. Aku masih kuat. Tidak usah tabib. Tapi kamu sakit, Lakon. Kamu bisa buatkan ramuan untukku, kan? Ya. Kamu nanti buatkan aku ramuan. Tapi aku mohon jangan sampai ada satu orang pun yang tahu kalau aku sedang sakit. Atau apapun. Siapapun tidak boleh tahu. Baiklah. Satu lagi. Aku lupa. Aku harus memberitahukanmu satu rahasia besar. Tapi kamu harus berjanji padaku. Kamu harus mengunci mulutmu rapat-rapat. Bagaimana? Iya, aku akan merahasiakannya dari siapapun. Apa itu? Sebenarnya, pedang naga Puspa ada padaku. Ingat, tidak boleh diberitahu pada siapapun. Sebenarnya, pedang naga Puspa ada padaku. Ingat, tidak boleh diberitahu pada siapapun. Cepat, buatkan aku ramuan. Aku ingin kalian semua mendengarkan pengumumanku dengan baik. Saat ini, pemimpin kalian Kanjeng Lakon sedang pergi untuk waktu yang cukup lama untuk menangkap lelaki bertopeng yang memiliki pedang naga Puspa. Pria bertopeng. Tenang semuanya. Aku yakin pria bertopeng itu adalah Kamandanu.
Kenapa Kanjeng bisa begitu yakin? Karena satu-satunya orang, dialah Kamandanu yang menentang kepemimpinan Lakon di Kurawan. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkannya terus bertindak semena-mena. Kita harus menangkapnya. Prajurit, Daulat Kanjeng. kerahkan beberapa prajurit untuk menangkap Kamandanu. Daulat Kanjeng. Aku ingin Kamandanu ditangkap, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Baik Kanjeng. Kenapa Lakon malah mencari orang yang mempunyai pedang naga puspa? Apa sikapnya dia karena pedang itu? Aku harus mencari tahu.